Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1011 sampai bab 1015. Omi merasakan niat pertempuran yang kuat dari Tuan Pulau. Dan sepertinya tidak ada peluang untuk menang di dalam diri Omi sedikit pun. Omi terkejut. Omi berpikir bahwa dia harus sangat santai melawan Tuan Pulau saat ini. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada peluang untuk menang. Tapi itu tidak mengherankan. Omi sama sekali tidak melangkah ke puncak alam persatuan. Dan Tuan Pulau adalah yang ketiga di dunia. Tepat pada saat ini, Tuan Pulau meletakkan tangannya. Niat bertarungnya hilang. Tuan Pulau, siapa kamu? Tidak ada lagi pertempuran. Tidak perlu bertarung. Kekuatanmu jauh melampaui Wang Qi. Oh, Tuan Pulau sangat kuat. Dan aku tidak percaya diri untuk menang melawanmu, ujar Omi. Tuan Pulau tersenyum. Omi, tahukah kamu apa yang aku rasakan? Perasaanku adalah satu tangan bisa mengalahkanmu. Tuan Pulau, bukankah kamu terlalu percaya diri? Omi, kamu harus tahu apa itu niat membunuh. Tanpa kekuatan yang cukup, kamu tidak akan bisa memiliki niat yang begitu kuat. Niat membunuh saya. Jika saya menggambarkannya sebagai setetes air, itu sekitar 50 tetes air. Sementara Anda, jika saya tidak merasa itu salah, itu pasti sekitar 10 tetes. Omi terkejut. Ide Master Pulau memiliki luas 50 tetes air. Sedangkan Omi, hanya 10 tetes. Dan Wang Qi, 1,5 tetes. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Yah, memang benar aku belum bisa menang melawanmu. Hanya kelemahan di wilayahku yang cukup untuk dihancurkan. Omi tersenyum. Dari sudut pandang Master Pulau, memang tidak perlu bertarung, karena dia benar-benar hancur. Jika Omi bersikeras untuk melawan Tuan Pulau, itu akan sedikit seperti ketika Wang Qi menantang Tuan Pulau, tanpa kesadaran diri. Omi, kamu benar-benar jenius yang tak tertandingi. Baru berusia 24 tahun dan mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Belum lagi, kamu bahkan telah memahami niat membunuh pasti yang hanya dapat dipahami oleh pembangkit tenaga listrik puncak hingga kedalaman seperti itu. Jika kita melihat tingkat niat yang harus dibunuh, kamu bisa berada di peringkat 10 besar di dunia. 10 besar di dunia Tentu saja. Saya mengacu pada tingkat pemahaman dari niat yang harus dibunuh. Tetapi jika Anda benar-benar bertarung karena Anda satu tingkat di bawah dunia, itu mungkin tidak terjadi. Itu sudah bagus. Haha. Cepat atau lambat aku akan melangkah ke puncak alam persatuan. Beri aku 5 tahun. Aku akan melakukannya. Kata Omi dengan percaya diri. Tuan Pulau mendecak. Luar biasa. Bahkan setelah 5 tahun, kamu hanya akan berusia 29 tahun. Kamu mencapai puncak kesempurnaan agung alam persatuan sebelum usia 30 tahun. Kamu telah menulis legenda dunia ini. Masa depan pasti akan tercatat dalam sejarah. Meskipun para praktisi seni bela diri 1000 tahun dari sekarang, aku khawatir mereka akan mengenalmu sebagai sosok legendaris. Hahaha, Omi hanya tertawa. 1000 tahun kemudian, dia tidak memiliki otak yang kuat untuk membayangkan skenario itu. Di kejauhan, kepala desa-desa dunia, kepala desa-desa pemula, Presiden Lama Akademi Bela Diri, dan Wang Xing Liu Yue semuanya datang pada saat penyesalan. Saya pikir akan ada duel yang menarik. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah melakukan pertarungan, tidak akan ada lagi. Wang Xing berkata dengan depresi. Omi berkata, aku bahkan belum cocok untuk Tuan Pulau. Tidak perlu berduel. Selain itu, Tuan Pulau tidak tertarik. Baiklah. Tuan Pulau benar-benar kuat. Tuan Pulau tersenyum. Aku sudah sangat tua. Ketika Omi mencapai usiaku, mari kita bayangkan seperti apa dia. Jauh dari itu, ketika Omi melangkah ke puncak, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawan sama sekali. Omi akan berdiri di puncak dunia ini cepat atau lambat. Haha, Tuan Pulau, kita akan membicarakannya nanti. Untuk saat ini mari kita minum. Bagus, jarang bertemu seseorang yang tahu cara minum. Setelah itu, Omi dan Tuan Pulau minum banyak setiap hari. Sementara semua orang, apakah itu murid Tuan Pulau atau teman-teman Omi, harus berlatih seni bela diri setiap hari. Mereka iri pada Omi dan Tuan Pulau, yang bisa minum setiap hari dan tidak berlatih seni bela diri. Bukan karena Omi dan Master Pulau begitu bebas, tetapi pada level mereka,
Mereka mengandalkan pemahaman dari waktu ke waktu, dan berlatih setiap hari tidak lagi berarti. Xiao Meng juga telah meningkat pesat, dan sekarang telah mencapai puncak tahap tengah alam persatuan. Mudah-mudahan mencapai tahap akhir alam persatuan sebelum tahun baru. Dengan usia Xiao Meng yang berusia 20 tahun, itu dianggap sebagai seekor lembu ke surga. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari berlalu, dan hanya 3 hari tersisa sampai hari duel dengan Wang Qi. Pada hari 3 hari yang tersisa, Omi dan Master Pulau Hutan bela diri, masing-masing, membawa teman-teman kecil mereka dan murid-murid guru pulau dan meninggalkan Pulau Hutan bela diri bersama-sama dengan pesawat. Yang cukup menarik, ini adalah pertama kalinya Tuan Pulau naik pesawat, dan dia tidak meninggalkan Pulau bela diri selama beberapa dekade. Pada perjalanan pesawat pertamanya, Tuan Pulau bahkan takut pesawat itu akan jatuh, menyebabkan semua orang tertawa. Sekelompok orang dengan senang hati tiba di salah satu kota di sekitar kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang dan tinggal di sebuah hotel. Di kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang, karena Omi akan berduel dengan Wang Qi, banyak orang luar juga secara bertahap datang, dan hampir semuanya adalah ahli di atas alam persatuan. Segera, hari ke-8 dari bulan ke-8 tiba. Pagi-pagi sekali, Omi meninggalkan hotel sendirian dan pergi ke kota Wangjing. Sementara yang lain, bersama dengan Tuan Pulau, pergi dengan mobil. Alasan mengapa Omi tidak pergi ke kota Wangjing bersama yang lain mungkin karena dia harus menyesuaikan suasana hatinya. Dia pergi ke kota Wangjing seperti yang telah dia lakukan sebelumnya, hip-hopping, yang tidak cukup cocok untuk mentalitas duel di satu sisi, dan terlalu mencolok di sisi lain. Omi tiba di kota Wangjing. Kota Wangjing telah lama ramai dengan orang-orang. Omi tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang akan datang, dan berpikir bahwa waktunya telah maju 2 tahun. Begitu banyak orang tidak boleh mendapatkan berita itu. Tetapi pada kenyataannya, mereka yang bisa mendapatkan berita itu telah mendapatkan berita itu. Saat ini, Wang Qi sedang sarapan di istana. Kakak, kota Wangjing sudah penuh sesak dengan orang-orang. Salah satu saudara laki-laki Wang Qi berkata. Itu benar. Mari kita lihat bagaimana aku akan membagi wanita jalang Omi itu menjadi 2. Wang Qi berkata dengan ekspresi santai di wajahnya saat dia makan. Namun, ketiga saudara laki-lakinya sangat cemas. Kakak, ini akan menjadi duel hari ini dan kamu masih makan dengan santai. Kakak, bergembiralah. Wang Qi berteriak dengan tidak sabar. Bagaimana cara saya menghibur? Apakah saya harus bertindak seperti saya gugup? Ketiga pria itu terlalu diteriaki untuk berbicara. Pada kenyataannya, mereka bahkan tidak tahu bahwa Wang Qi begitu santai dan santai di permukaan. Tetapi pada kenyataannya, dia gugup di dalam. Jadi dia menggunakan makanan untuk menyembunyikan ketegangan batinnya. Keluar dan tinggalkan aku sendiri, Wang Qi berteriak. Ketiga pria itu sibuk berjalan keluar. Wang Qi membanting semangkuk bubur di atas meja ke lantai. Dia berkata, mengapa? Mengapa saya gugup? Tidak. Hanya Omi. Aku tidak bisa gugup. Kenapa? Wang Qi terus bertanya pada dirinya sendiri secara retoris. Mungkinkah aku benar-benar akan kalah? Tidak. Saya tidak akan kalah. Saya, Wang Qi, tidak pernah kalah sepanjang hidup saya. Kecuali untuk pertempuran dengan Master Pulau Bela Diri. Wang Qi terus berkata pada dirinya sendiri. Omi, bagaimanapun, sekarang berada di Royal Mausoleum. Buka pintunya. Ini aku. Tidak lama kemudian, batu nisan pemakaman kerajaan terbuka. Haha, Kakak Tang, silakan masuk. Orang yang membuka batu nisan adalah mantan Kaisar Yanlong, yang telah berhutang budi kepada Omi karena merawatnya terakhir kali dia datang ke kota Wangjing. Dan meskipun tahtanya telah direnggut, dia masih memiliki banyak pasukan rahasia dan hidup dengan cukup baik. Omi memasuki ruang bawah tanah, dan Yanlong tampak seperti sedang menghormati. Saudara Tang, kamu harus yakin bahwa kamu bisa mengalahkan Wang Qi. Yanlong bertanya, tentu saja. Bagaimana kamu bisa 2 tahun ke depan jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Bagaimana denganmu? Apakah kamu telah tinggal di mausolem bawah tanah ini begitu lama? Kupikir kamu bilang kamu akan terus berjuang sedikit dan melihat apakah kamu bisa naik ke level berikutnya. Sayangnya, saya juga ingin. Tetapi sayangnya, saya menemukan bahwa saya tidak bisa. Saya berusia lebih dari 100 tahun. Lebih baik saya menikmati masa tua saya. Kakak Tang, aku sangat iri padamu. Kamu sangat kuat di usia yang begitu muda. Baiklah, aku tidak datang kepadamu untuk mendengarmu mengatakan hal seperti itu. Jika itu tidak terduga, Wang Qi akan mati hari ini. Kalau begitu, maukah kamu menjadi kaisar? Setrika sibuk bertanya, aku tidak memikirkannya. Saya pikir Anda harus menjadi seorang kaisar. Di dunia ini,
Setiap seniman bela diri tingkat atas. Tujuan akhir mereka adalah menjadi seorang kaisar. Hidup hanya lengkap. Iya, Omi tidak bisa tidak memikirkan Presiden Star Ocean Academy. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaannya saat ini. Apakah dia sudah menemukan harta karun itu? Apakah dia telah menjadi raja dari suatu negara kecil? Omi melihat waktu. Sudah lewat jam 9 pagi. Lupakan saja. Jangan menunggu. Mari kita kirim Wang Qi dalam perjalanan lebih awal. Kata Omi dan berjalan keluar dari mausolem kerajaan bawah tanah. Lalu langsung menuju ke langit. Akhirnya, Omi berdiri di langit. Ada kegemparan di tanah. Beberapa orang berteriak. Omi telah muncul. Omi telah muncul. Penampilan Omi menyebabkan sedikit keributan di seluruh kota Wangjing. Di istana. Wang Qi berdiri di pintu masuk istana. Matanya melihat ke arah langit di kejauhan. Omi berdiri di langit. Tatapan Omi menyapu Wang Qi yang berdiri di pintu masuk istana. Dan mereka berdua menyaksikan dalam diam selama beberapa menit. Wang Qi merasakan tekanan saat dia melihat ke arah Omi. Omi, di sisi lain, memandang Wang Qi, tetapi dengan ekspresi jijik. Ya, Omi jelas merasa bahwa dia pasti bisa membunuh Wang Qi. Perlahan-lahan, suara menderu di tanah berkurang. Dan semua orang diam-diam menyuntikkan Omi ke langit. Omi berteriak, Wang Qi, keluarlah. Saatnya untuk mengakhiri di antara kita. Wang Qi mengertakkan gigi dan melompat dengan kedua kakinya. Juga melompat ke langit. Dia memiliki beberapa pisau dapur tebal yang tertancap di pinggangnya. Omi, di sisi lain, memiliki pedang di tangannya. Omi, kamu akhirnya datang. Kupikir kamu akan bersembunyi di pulau bela diri selama sisa hidupmu, kata Wang Qi. Omi mencibir. Wang Qi, jangan ucapkan kata-kata tak berotak ini untuk menutupi kegugupanmu saat ini. Itu tidak berguna. Wang Qi marah ketika Omi menunjuk langsung ke hatinya dan berkata, siapa yang gugup? Saya melihat Anda hanya gugup. Hari ini adalah hari Anda mati. Hahaha. Hahaha. Omi tidak membuat pembelaan. Hanya tertawa. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan kedinginan. Dari pinggangnya, Wang Qi, sambil mengeluarkan pisau dapur, dia berkata, Omi, kamu membunuh lebih dari selusin saudaraku. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudaraku. Omi tidak bergerak sedikit pun. Seharusnya aku mengambil kepalamu untuk mengorbankan saudaraku dulu. Kamu membunuh saudaraku tanpa alasan sejak awal. Kematianmu tidak sepadan. Lihat pisaunya. Wang Qi melakukan serangan pendahuluan dan mengirim pisau dapur di tangannya ke arah Omi sekaligus. Dia menggunakan pisau pemecah surga. Ditambah dengan niat yang harus dibunuh. Dapat dikatakan bahwa itu tak terkalahkan. Di masa lalu, Wang Qi juga percaya bahwa dia adalah satu-satunya di seluruh dunia yang dapat memahami niat membunuh pasti. Dan bahwa dia sangat bangga pada dirinya sendiri selama waktu itu. Dan sepanjang waktu, dia menganggap dirinya sebagai karakter utama dunia. Hanya setelah dia kalah dari Island Master, dia menyadari bahwa dia telah merasa benar sendiri tentang segala hal. Setelah itu, dia menenangkan hatinya dan tidak lagi menganggap dirinya sebagai protagonis dunia ini. Dan kemudian, tentu saja, seni bela dirinya berkembang sekali lagi, dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Jika sebelumnya 1,5 tetes, sekarang 3 tetes. Sayangnya, kemajuan lawan jauh lebih cepat darinya. Sudah terlambat. Terlalu cepat. Tebasan preemptif Wang Qi seperti tebasan pembuka ke arah Omi. Omi mengayunkan pedangnya dan menyerang. Omi memiliki kepercayaan penuh pada kemampuannya untuk menembak jatuh pedang Wang Qi. Setelah suara besi dan emas, pedang Wang Qi ditusuk oleh Omi, dan momentum yang dibawanya menghilang. Dengan mendengus, Omi melemparkan pisau Wang Qi dan jatuh ke tanah. Wang Qi melihat bahwa pisau dapurnya tidak hanya gagal memotong Omi sampai mati, tetapi juga tidak melakukan kerusakan apapun. Pada titik ini, Wang Qi sudah sedikit takut di dalam. Omi benar-benar memiliki kekuatan untuk memajukan duel. Omi mendengus. Wang Qi, setelah sekian lama, apakah kamu masih mampu melakukan ini? Apalagi yang Anda ketahui selain cara melempar pisau dapur? Cepat dan buat. Jangan lupa. Hari ini kamu dan aku bertarung sampai mati. Ah, Wang Qi berteriak dan bergegas ke Omi, melawannya dengan keterampilan pedangnya. Dang, 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 di langit. Keduanya bertarung bersama dengan sengit. Omi sedang melakukan versi lanjutan dari teknik pedang berdasarkan teknik pedang naga turun, yang merupakan teknik pedang setelah mengubah kompleksitas menjadi kesederhanaan. Setiap gerakan, setiap sikap dilakukan dengan cara yang paling sederhana dan kemudian menyerang dengan kekuatan terkuat. Jadi Wang Qi tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Omi sama sekali. Ditambah Omi juga berada di tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan.
Omi dengan mudah melawannya selama 10 menit ketika Wang Qi, yang hampir tidak bisa mengimbangi langkah Omi, tiba-tiba tidak bisa mengikutinya. Mengusir. Setelah tidak dapat menangkap gerakan membunuh Omi, Wang Qi langsung ditembus melalui dadanya oleh Omi. Wang Qi terbang mundur dengan panik. Darah dari dadanya menodai pakaiannya sejenak. Wajahnya pucat. Omi memandang Wang Qi dan mendengus. Wang Qi, waktumu untuk mati telah tiba. Aku akan melihat apa lagi yang kamu mampu. Wang Qi mendesis dan tiba-tiba terbang menuju Omi dalam posisi serangan diam-diam. Sementara pada saat yang sama, seluruh tubuhnya melarikan diri ke langit yang jauh dengan tergesa-gesa. Wang Qi tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Omi lagi dan hanya bisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sosok Omi melintas dan meraih pisau dapur terbang Wang Qi di tangannya. Pada saat ini, Wang Qi sudah melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya. Bagaimana mungkin Omi membiarkannya melarikan diri dan mengejarnya? Kecepatan Omi bahkan lebih cepat. Dan dalam waktu singkat, jarak antara Omi dan dia menutup hingga 100 meter. Pada saat itu, Omi membidik dan helikopter di tangannya terbang menuju Wang Qi sekaligus. Wah, dalam sekejap, helikopter itu membelah Wang Qi, yang hanya peduli dengan melarikan diri, menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dua potong mayat Wang Qi jatuh dari langit, dan yang membunuhnya adalah goloknya sendiri. Wah, orang-orang di tanah berteriak, menyaksikan mayat Wang Qi jatuh ke kematian yang sangat menyedihkan di salah satu jalan di tanah. Fiu, Omi menghela napas dalam-dalam. Akhirnya perseteruan itu berakhir. Kakak laki-laki, di tanah. Ketiga bersaudara Wang Qi itu berlari menuju mayat Wang Qi dengan panik, memanggil kakak laki-laki. Omi bergegas turun dan melihat ketiga saudara laki-laki Wang Qi yang tersisa itu. Omi akan membelah mereka menjadi dua hanya dengan beberapa daun. Kakak, oh, ketiga saudara laki-laki Wang Qi berteriak. Ketika mereka mendongak dan melihat Omi berdiri tidak jauh dari situ. Omi berkata, pelaku utama Wang Qi sudah mati. Kelompok tentara bayaran rajamu benar-benar punah. Tetapi Tuhan memiliki kehidupan yang baik. Hari ini kamu bersujud 3 kali kepada saudara-saudaraku yang sudah meninggal dan mengakui kesalahanmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Omi awalnya ingin membunuh semua saudara laki-laki Wang Qi dan membagi mereka semua menjadi dua. Tetapi sekarang Wang Qi sudah mati dan Omi telah membunuh selusin saudara laki-lakinya. Mari kita pahami dendam ini. Selain itu, kota Wangjing mengawasinya dengan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Jika Wang Qi sudah mati dan Omi masih membunuh 3 orang yang tidak berdaya untuk melawan, itu pasti akan membuat beberapa orang tidak tahu berterima kasih. Jadi, Omi menyuruh mereka bertiga untuk bersujud dan melupakannya. Perseteruan ini akan berakhir. Tetapi jika mereka tidak mau, maka jangan salahkan Omi karena kejam. Ketiga saudara laki-laki Wang Qi saling memandang, lalu berlutut, bersujud 3 kali ke langit dan bumi, dan meminta maaf. Omi melihat bahwa mereka telah selesai bersujud 3 kali dan berkata, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan menginjakkan kaki di Kekaisaran Yan Huang selama setengah langkah lagi. Keluar. Iya, mereka bertiga membawa mayat Wang Qi dan terbang keluar dari kota Wangjing menjadi abu di bawah mata banyak orang. Dan kerumunan itu menghela nafas. Omi pada akhirnya tidak membuat mereka punah. Dan juga mendapat pujian banyak orang, mengatakan bahwa Omi memiliki gaya seorang raja. Omi hendak terbang ke istana ketika dia tiba-tiba melihat seorang kenalan di tengah kerumunan. Dekan Star Ocean Academy. Pada saat ini, Dekan Star Ocean Academy memandang Omi dengan jijik. Dia percaya bahwa Omi telah tumbuh begitu cepat karena dia telah mengambil 4 harta dunia yang menakjubkan. Ginseng 10.000 tahun, teratai salju kristal es, serangga kaisar, dan rumput burung vermilion. Omi berkata, Din, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke duelku. Mengapa kamu menatapku dengan mata seperti itu? Seolah-olah aku curang dalam duel dengan Wang Qi. Presiden Star Ocean Academy mendengus. Tang senior. Yang lain tidak tahu. Tapi aku tahu. Apa yang Anda ketahui? Hahaha. Ayolah lebih sedikit, Dekan Star Ocean Academy tertawa. Mengambil 4 ramuan terkuat di dunia dan berpura-pura tidak tahu. Sungguh hal yang tidak tahu malu untuk dilakukan. Din, katakan padaku sebagai gantinya. Apa yang kamu tahu? Omi memandang Dekan Star Ocean Academy dengan mata curiga. Bertanya-tanya apakah dekan ini tahu sesuatu tentang kenangan yang telah hilang dari Omi selama 2 tahun itu. Dekan Akademi Xinghai berkata, mungkinkah Anda telah memulihkan IQ Anda? Tetapi Anda sudah melupakan hal ini. Tang senior. Maka saya akan terus terang. Anda dapat membuat terobosan yang begitu cepat. Itu tidak sepenuhnya karena bakat Anda. Itu juga karena Anda mengambil 4 dari 5 harta paling menakjubkan di dunia.
Apa? 5 harta yang menakjubkan. Apa yang kamu katakan? Alis Omi berkerut. Kamu sebenarnya tidak tahu. Entahlah. Jelaskan untukku. Harta apa yang aku makan? Omi. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, Mu Qianji membawamu ke Star Ocean Academy. Pada saat itu, kamu seperti anak kecil yang mengelilingi kecerdasan Mu Qianji. Ternyata kamu tidak mati di hutan 10.000 binatang buas. Kudengar Mu Qianji menemukanmu. Untuk menyembuhkanmu dan membiarkan otakmu pulih. Dia pergi ke kekaisaran tanpa bulan dan gerbang akhir surga berturut-turut. Dan berhasil mencuri ginseng 10.000 tahun dan teratai salju kristal es. Setelah itu, Mu Qianji membawamu ke Star Ocean Academy. Awalnya berencana untuk pergi ke kekaisaran kera air untuk mencuri otak suci Swift. Sayangnya, harta yang telah aku coba buka diketahui oleh Mu Qianji. Dia ini akan menyedot kekuatan dan membuka harta karun itu. Dan apa yang ada di dalam harta itu adalah salah satu dari 5 harta yang menakjubkan. Rumput burung vermilion, bersama dengan serangga kaisar yang telah Anda ambil. Anda telah mengambil 4 harta aneh pada waktu itu. Setelah itu, Mu Qianji membawamu ke kekaisaran kera air dan kemudian tidak pernah melihatmu kembali lagi sampai setahun yang lalu. Ketika aku mendengar berita bahwa kamu dan Wang Qi akan berduel dalam 3 tahun. Dan kemudian lebih cepat dari jadwal, jadi, saya di sini hari ini juga. Ngomong-ngomong, di mana Mu Qianji? Bukankah kamu pergi ke kekaisaran monyet air bersama? Kenapa kamu tidak melihatnya? Pada saat ini, Omi merasa otaknya akan meledak. Omi sepertinya telah mengingat begitu banyak. Dari setelah pemberontakan roh di hutan 10.000 binatang, hingga ketika dia berubah menjadi IQ saat masih bayi. Memasuki kandang domba di kota kecil untuk mencuri susu kambing dan kemudian bertemu dengan Mu Qianji. Omi memanggil saudara perempuannya dan sepertinya telah mengisap susu Mu Qianji. Semuanya ada di benak Omi. Omi menutupi kepalanya dan berjongkok di lantai kesakitan. Semua yang telah terjadi dengan Mu Qianji dalam 2 tahun itu muncul di benaknya. Dan Omi tidak percaya bahwa dia telah terjadi dengan Mu Qianji. Mu Qianji merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Dan dia sangat nakal, tidak patuh, menangis dan marah. Untuk menyembuhkannya, Mu Qianji berlari ke seluruh dunia. Pertama-tama pergi ke kekaisaran bulan tidak pernah jatuh. Dengan mendebarkan mencuri ginseng 10.000 tahun. Dan kemudian pergi ke gerbang akhir surga. Tidak melihat cahaya hari di sungai bawah tanah selama lebih dari 10 hari. Hanya untuk teratai salju kristal es, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat ginseng. Dan kemudian Anda akan melihat bahwa ginseng telah dihapus. Kemudian, dia pergi ke Star Ocean Academy dan cukup beruntung untuk mendapatkan rumput burung vermilion. Namun, ketika pergi ke kekaisaran kera air, kaisar tertinggi kekaisaran bulan tidak pernah jatuh dan master gerbang akhir surga sedang menunggu kelinci. Pada saat krisis, Mu Qianji bergegas ke dasar laut bersama Omi. Mu Qianji menipu Omi untuk bermain game untuk mengalihkan perhatian musuh. Dan Omi harus menang agar bisa bersamanya selamanya. Saat ini, Omi ingat betul bahwa untuk bersama saudara perempuannya, selamanya, dia tetap tidak bergerak di dasar laut. Bahkan jika dia tidak bisa menahan napas. Omi meraung. Memahami segalanya, Omi merasa sangat sakit. Tidak heran ketika dia bangun setelah setengah tahun tidak sadarkan diri di pulau itu. Dia selalu merasa di dalam bahwa ada orang penting yang dia lupakan, tetapi tidak pernah bisa mengingatnya. Ternyata itu adalah Mu Qianji. Omi merasa ingin pingsan sekarang, karena sudah hampir 1,5 tahun sejak dia berpisah dari Mu Qianji. Dan Mu Qianji sudah lama tidak datang mencarinya. Jadi dia pasti berada dalam bahaya besar. Kakak Omi menangis. Pikirannya sepertinya mengingat apa yang pernah dia katakan. Pendeta kecil itu akan selalu bersama saudara perempuannya. Pada saat itu, penguasa pulau dan yang lainnya terbang. Omi, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Ayo masuk ke istana dulu. Omi melompat dan terbang ke istana. Di hadapan publik sepenuhnya. Watak Omi yang tiba-tiba pasti akan menyebabkan penonton. Omi berdiri di pintu masuk istana. Dan tuan pulau dan yang lainnya segera terbang. Omi, apa yang terjadi padamu? Mengapa Anda menangis di jalan? Jadi tanpa gambar, Tuan pulau, masalah ini harus dimulai dari sebelum aku bertemu denganmu. Omi berkata di tempat tentang 2 tahun setelah hutan 10.000 binatang miliknya. Baru pada saat itulah Sumei Qian dan yang lainnya tahu bahwa Omi telah bersama Mu Qianji selama 2 tahun itu. Dan saya khawatir mereka telah membangun hubungan yang dalam 2 tahun itu. Seperti yang bisa diketahui orang dengan melihat Omi menangis di jalan. Jadi, Sumei Qian dan yang lainnya cukup iri di dalam. Berharap orang yang telah mengalami begitu banyak pengalaman dengan Omi adalah mereka. Sayangnya, tidak mungkin bagi mereka untuk mencuri 5 harta karun menakjubkan di dunia.
Masalah ini adalah kisah legendaris bahkan sekarang. Bagaimanapun juga, Kaisar tertinggi Kekaisaran Bulan tidak pernah jatuh dan penguasa gerbang akhir surga keduanya termasuk di antara 10 besar terkuat di dunia. Dan Mu Qianji mampu mencuri harta yang menakjubkan dari mereka. Ini harus dikatakan bahwa Mu Qianji terlalu hebat. Namun, saat ini, Omi tidak tega memikirkan dia begitu kuat. Aku pasti akan menemukannya. Apakah dia hidup atau mati? 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Mo berkata. Tapi sudah hampir 1,5 tahun sejak kamu dan dia terakhir bersama. Di mana kamu akan menemukannya? Jika dia masih hidup, dia pasti sudah mendengar tentang duelmu dengan Wang Qi dan akan datang untuk menemukanmu sejak lama. Dan dia tidak datang. Yang berarti bahwa dia kemungkinan besar telah terbunuh. Lagi pula, orang-orang yang mengejarnya adalah 2 pembangkit tenaga listrik puncak peringkat 10 besar. Bahkan jika Anda sekarang, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi 2 pembangkit tenaga listrik ini. Tuan Pulau juga berkata, Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh. Dan Master Gerbang Akhir Surga. Keduanya berasal dari era yang sama dengan saya. Jika mereka berdua bergabung, bahkan saya pasti tidak akan cocok. Jadi saya khawatir Mu Qianji telah mati selama beberapa waktu. Omi, kamu harus berduka. Tidak, dia tidak akan mati, Omi berteriak. Omi tidak bisa menerima hasil ini. Dia akan selalu ingat bahwa dia berada di dasar laut. Bahkan jika dia harus mati lemas untuk memenangkan permainan, itu adalah untuk selalu bersama saudara perempuannya. Tuan Pulau menepuk bahu Omi dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Omi berkata, aku akan menemukan kaisar tertinggi kekaisaran tanpa bulan. Dan guru gerbang akhir surga. Aku akan bertanya kepada mereka secara langsung apakah mereka membunuh Mu Qianji. Semua orang terkejut. Omi, kamu gila. Kamu sudah makan ginseng 10.000 tahun dan teratai salju kristal es seseorang. Dan sekarang kamu masih berani pergi ke pintu mereka dan bertanya kepada mereka. Aku khawatir mereka akan memotongmu sampai mati. Tuan Pulau juga menasihati. Omi, aku khawatir kamu agak impulsif untuk pergi ke mereka dan bertanya kepada mereka sekarang. Kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi keduanya. Atau bahkan untuk mengatakan bahwa kamu bukan tandingan sama sekali. Omi berkata dengan tegas. Aku tidak terlalu peduli. Aku hanya ingin menemukan Mu Qianji. Bahkan jika aku mati, aku masih ingin menemukannya. Su Meiqian, Leona, Simran, dan Samira semuanya sedikit tersesat di dalam ketika mereka melihat tatapan teguh Omi. Dan dari tatapan Omi yang begitu teguh, mereka dapat mengatakan bahwa posisi Mu Qianji di hati Omi mungkin telah melampaui posisi mereka. Namun, mereka juga yakin bahwa jika sesuatu terjadi pada mereka, Omi pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka terlepas dari apapun. Mereka juga tidak melakukannya. Ada keluhan. Lagi pula, dalam hal dari pintu ke pintu, hanya Mu Qianji yang memang layak. Omi sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran tanpa bulan dan gerbang akhir surga untuk menanyakan informasi Mu Qianji. Namun, masalah saat ini di Kekaisaran Yan Huang juga harus ditangani. Meskipun masalah Mu Qianji sangat penting, sudah 1,5 tahun, bukan 1 atau 2 hari di belakang. Orang luar di kota Wangjing secara bertahap pergi. Dan pembunuhan Omi terhadap Wang Qi sekali lagi telah menggerakkan dunia. Dan nama Omi telah menyebar ke telinga setiap pembangkit tenaga listrik Unity Realm di seluruh dunia. Mengapa itu hanya alam persatuan? Dan bukan alam bawaan dan alam hautian di bawah? Itu karena bawaan di bawah terlalu lemah. Semua orang tidak berada pada level yang sama. Dan mereka tidak memperhatikan hal yang sama. Dan mungkin tidak ada cara untuk memperhatikan pembangkit tenaga listrik alam persatuan. Omi. Sekarang tidak ada raja di Kekaisaran Yan Huang. Apakah kamu akan menjadi raja? Yang Yijian dan yang lainnya bertanya. Omi memanggil semua orang untuk rapat. Teman-teman, sekarang aku telah membunuh Wang Qi. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Kekaisaran Yan Huang ini tidak bisa tanpa raja. Apakah saya sekarang menjabat sebagai raja Kekaisaran Yan Huang? Atau? Wang Xing sibuk berkata. Omong kosong. Tentu saja itu menjadi seorang kaisar. Bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik puncak, Anda masih membutuhkan rumah. Kekaisaran Yan Huang adalah rumah Anda. Karena Anda memiliki kemampuan, Anda harus mengendalikan tempat ini. Omi berkata, bagaimana dengan pendapat yang lain? Yang Yijian tersenyum. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Tentu saja saya harap Anda akan menjadi raja. Jadi saya bisa mengikuti Anda untuk makan dan minum. Liu Yue berkata, haha, aku juga. Su Meiqian Dao. Saya tidak keberatan. Simran bertanya, Omi, jika kamu menjadi raja, apakah kamu juga menginginkan harem 3.000 wanita cantik? Leona berkata,
Jika itu akan seperti bagaimana itu dimainkan dalam drama TV, di mana para wanita di harem memperebutkan favorit dan bertarung sampai mati, maka saya tidak setuju dengan itu. Xiao Meng berkata, Saudara Omi, saya pikir, biarkan alam mengambil jalannya. Situasinya telah mendorong Anda ke tepi tahta. Bahkan jika Anda tidak menjadi kaisar, orang-orang terkuat dari seluruh dunia, dalam hati mereka semua berpikir bahwa Anda adalah orang terkuat di Kekaisaran Yan Huang, kaisar. Tidak peduli siapa yang kamu jadikan kaisar, dia akan berada di bawahmu. Kecuali kamu dikalahkan suatu hari nanti di masa depan. Tuan Pulau tersenyum. Ya benar, kamu sudah menjadi yang terkuat di Kekaisaran Yan Huang. Kamu bukan raja. Kamu juga seorang raja di mata orang luar. Jadi biarkan alam mengambil jalannya. Omi mengangguk. Kalau begitu, aku akan menjadi kaisar Kekaisaran Yan Huang. Yai, Wang Xing dan yang lainnya segera bersorak. Omi akan menjadi kaisar mulai sekarang, pemilik seluruh Kekaisaran Yan Huang. Pada saat ini, Omi berkata, jangan bahagia juga. Tidak ada yang bisa berada di posisi tinggi sepanjang waktu. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin menyakitkan jatuhnya. Jika suatu hari, saya dilampaui oleh bintang lain yang sedang naik daun, maka dia juga akan datang mencari saya. Dan pada saat itu, saya akan berakhir dengan bintang yang sedang naik daun itu, seperti kaisar Kekaisaran Yan Huang yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Anda yang mengikuti saya pasti akan terpengaruh juga. Saya harap Anda semua mengerti. Namun, demi kalian semua, saya akan memastikan bahwa saya akan berusaha untuk tidak dilampaui oleh bintang yang sedang naik daun. Liu Yue mendengus. Omi, kamu benar-benar jenius. Aku tidak percaya kamu akan dilampaui. Semua orang yakinlah. Omi tidak akan pernah dilampaui. Bintang yang sedang naik daun yang naik. Pergi saja dan musnahkan dia dan lihat siapa yang masih memiliki kesempatan untuk dilampaui. Omi melirik Liu Yue dan berkata, jadi, apa perbedaan antara aku dan Yanlong sebelumnya? Memang, jika Yanlong telah mencekikku sejak awal, aku tidak akan berada di sini hari ini. Tetapi dunia tidak dapat diprediksi, dan orang yang akhirnya mengambil tahta Yanlong adalah Wang Qi. Kepala desa dari desa surgawi menghela nafas. Perubahan tahta setiap kerajaan adalah akhir dari satu legenda dan awal dari yang lain. Dunia, begitulah cara ia terus meneruskannya. Tuan Pulau dan yang lainnya menganggukkan kepala. Tuan Pulau adalah kaisar Pulau Bela Diri. Dan jika seseorang menyusulnya di masa depan dan merebut pulaunya, maka dia akan kehilangan status Tuan Pulau itu juga. Namun, orang yang mampu merebut Tuan Pulaunya jelas bukan orang biasa, dan harus menjadi bakat legendaris dengan bakat hebat. Jadi Taois Jin menyimpulkannya dengan benar. Perubahan tahta hanyalah akhir dari satu legenda dan awal dari yang lain. Wang Qi adalah seorang legenda. Begitu pula Omi. Pada saat ini, laporan seorang penjaga datang dari pintu. Tang Senior, seseorang sedang mencarimu di luar istana. Siapa? Omi bertanya. Meskipun Omi belum secara resmi mengumumkan kenaikannya ke tahta, para penjaga naik turun istana, serta berbagai kekuatan keluarga di seluruh Kekaisaran Yan Huang. Semuanya telah memahami dengan cukup baik untuk memperlakukan Omi sebagai kaisar. Dan bahkan jika Omi tidak, dan membiarkan Yanlong, semua orang masih melihat Omi sebagai kaisar. Dia bilang dia saudaramu. Siapa namanya? Long Tianya. Ah, kakak Tianya. Cepat panggil dia masuk. Iya, segera setelah itu, Long Tianya memasuki istana bersama saudara perempuannya, Long Tianyin. Kakak laki-laki Tianya, Omi, kakak Tianya, Omi dan yang lainnya bergegas untuk saling menyapa. Semua orang saling berpelukan. Sangat bahagia. Tuan Pulau Wulin memandang Omi dan teman-temannya dan tersenyum sedikit. Dengan ekspresi kenangan di wajahnya, Tuan Pulau memandang Omi dan yang lainnya. Seolah-olah dia mengingat masa mudanya. Tetapi sayangnya, sekarang saudara-saudari itu serta teman-temannya semuanya telah meninggal. Dan hanya ada beberapa orang yang tersisa dari zamannya. Tuan Pulau tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dunia sudah muda. Pada sore hari, Omi mengumumkan suksesinya ke tahta Kekaisaran Yan Huang. Dan Kekaisaran Yan Huang, bangsa itu merayakannya. Tentu saja, hanya keluarga besar yang merayakannya. Tetapi rakyat jelata di bawah tidak tahu apa-apa tentang itu. Misalnya, pekerja kerah putih yang pulang pergi ke dan dari tempat kerja setiap hari. Para pemuda yang bekerja di pabrik. Dan rakyat jelata lainnya tidak tahu bahwa kota Wangjing telah mengubah kaisarnya. Dan banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa seorang kaisar ada di dunia ini. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus bekerja untuk mendapatkan uang, membayar hipotek, menikah, memiliki anak, pergi ke bioskop, atau membaca berita tentang istri bayi mereka yang selingkuh.
Tidak peduli seberapa ganas Omi dan Wang Qi membunuh di kota Wangjing, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Malam itu, Omi dan yang lainnya merayakannya di istana. Keesokan harinya, Omi mengadakan upacara penobatan resmi. Hidup Kaisar saya, di aula istana. Pasukan kuat dari berbagai keluarga datang untuk memberi penghormatan. Para abdi dalam ini semuanya mantan. Omi tidak perlu menggantikan salah satu rakyatnya sendiri. Karena posisi Kaisar, sejujurnya, adalah barak besi. Dinasti kekaisaran ini tetap tidak berubah selama ribuan tahun. Sementara tahta, tetapi satu untuk satu. Yang bisa menjadi kaisar tidak memandang kekuatan yang lebih rendah. Tetapi kekuatan itu sendiri. Tuhan tahu berapa lama Omi bisa kapan. Dan mungkin dalam beberapa tahun seseorang akan menyusul Don Suchen dan menjatuhkannya. Upacara penobatan Omi dengan cepat selesai. Tidak banyak yang berubah dari Wang Qi sebelumnya. Semua keluarga dan kekuatan kekaisaran Yan Huang. Semua menyatakan kesetiaan mereka untuk pertama kalinya. Omi tidak harus menganggapnya serius. Selama kekuatannya masih di sini, tidak ada yang berani menolak pemerintahannya. Pada hari ketiga, tibalah waktunya bagi Omi untuk berangkat. Tempat pertama yang harus dikunjungi adalah Kekaisaran Tanpa Bulan. Saya ingin bertanya kepada Kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan apakah dia telah membunuh Mu Qianji. Bagaimana jika dia punya? Omi berkata, jika demikian, aku pasti akan membalas dendam untuk Mu Qianji, terlepas dari apapun. Tuan Pulau Bela Diri bertanya, Omi, haruskah aku menemanimu? Jika aku pergi juga, setidaknya aku bisa memastikan kamu tidak akan dibunuh. Omi menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Tuan Pulau. Tidak perlu. Tugas saya adalah melakukannya sendiri. Saudara Omi, Tuan Pulau itu baik. Mengapa menolak? Bagaimanapun, kami menerbangkan kapal terbang. Kami tidak akan membiarkan Tuan Pulau berlarian terlalu banyak. Jadi jika Anda benar-benar dalam bahaya, Anda dapat memiliki jaminan Tuan Pulau tersenyum sedikit. Karena itu masalahnya. Omi tidak akan menolak. Itu bagus sehingga jika Omi benar-benar dalam bahaya. Dengan Tuan Pulau, orang terkuat ketiga di dunia, dia juga bisa menjaga hidupnya. Terima kasih. Itu akan sangat membantu Tuan Pulau. Tidak ada salahnya. Aku belum meninggalkan Pulau Bela Diri selama beberapa tahun. Jadi sudah waktunya bagiku untuk berjalan-jalan. Omi memandang Tuan Pulau dengan penuh rasa terima kasih. Dia melakukan ini untuk keselamatan Omi. Tidak benar-benar ingin berjalan-jalan. Pada usianya, tempat apa di dunia ini yang tidak akan dia kunjungi? Bagus. Kalau begitu belum terlambat. Ayo naik ke kapal terbang. Xiao Meng, kamu tetap bertugas menerbangkan kapal. Oke, kelompok Omi. Ditambah beberapa murid penguasa Pulau Bela Diri. Semuanya naik ke kapal terbang. Tujuan mereka, dan langsung menuju ke Kekaisaran Tanpa Bulan. Kecepatan kapal terbang itu cepat. Dan dalam sehari, mereka tiba di ibu kota Kekaisaran Tanpa Bulan. Kaisar Kekaisaran Yan Huang Omi dan Tuan Pulau Bela Diri telah datang untuk berkunjung. Harap tunggu sebentar. Omi menunggu sebentar. Dan Kaisar Kekaisaran Tanpa Bulan dan Kaisar tertinggi. Keduanya sibuk keluar. Mereka juga telah mendengar tentang masalah Omi. Adapun Xiao Meng dan yang lainnya. Mereka masih menunggu di pesawat udara tengah. Selalu mengawasi gerakan Omi di bawah. Ketika Kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan melihat Raja Bela Diri. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Bela Diri, lama tidak bertemu. Membawa seorang junior ke Kekaisaran musim gugur tanpa bulan saya hari ini. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini. Kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan dan Tuan Pulau Hutan Bela Diri. Yang berasal dari era yang sama. Keduanya sangat tua. Dan ketika mereka masih muda, mereka secara alami saling mengenal. Hanya saja, belum tentu memiliki persahabatan itu. Tuan Pulau Bela Diri tertawa. Raja Bela Diri Bulan, kamu telah memucat setelah bertahun-tahun. Tetapi nadamu tetap tidak berubah. Tuan Pulau Hutan Bela Diri, Anda dan saya tidak memiliki persahabatan. Tiba-tiba berkunjung. Lebih baik untuk memperjelas niat Anda terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar datang untuk mengejar ketinggalan di masa lalu, saya, Yue Mou, pasti akan minum-minum dengan Anda. Tuan Pulau tersenyum. Raja Bela Diri Bulan, kamu terlalu khawatir. Kamu dan aku sudah setengah tubuh memasuki peti mati. Kita telah lama kalah dalam pertarungan untuk ketenaran dan kekayaan. Hari ini aku hanya menemani Tang Xiaoyou untuk datang. Kaisar tertinggi Kekaisaran Tanpa Bulan melihat ke arah Omi dan tersenyum sedikit. Namun, senyumnya selalu terasa penuh kegelapan. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.